lalu lintas. Artinya kan biasa lalu lintas itu kan biasa kalau di penyimpangan. Nah itu. Inna Bilalan yu'adzinu fakulu washrabu. Sebenarnya Bilal itu la yu'adzinu, ia itu azan masih menunjukkan malam. Apabila malam, fakulu washrabu, silakan makan minum sahur. Artinya ini baluman subuh. Jelas sudah. Apabila boleh makan minum belum subuh, apabila belum subuh, artinya berdahulu pada subuh. Jadi ini dalil harus. Hikmahnya walau harus. Nah ini, jadi kita nih itu satu persatu itu, masya Allah, agama Islam ini, masya Allah, bujur agama Islam ini agama rahmat. Sampai kepada yang hukumnya harus itu ada rahasianya. Maksudnya itu ada manfaat, ada kebaikannya. Ya, harus, cuman kalau dilaksanakan yang harus ini tadi, bang jam 2 ini kurang bangunan. Apabila orang bangunan itu lalu orang beribadat tengah malam, masya Allah. Satu, menghampirkan diri cepat kepada Allah. Ini perumpamaan apabila satu pekerjaan yang cepat mendekatkan diri kepada seorang raja. Lihat aja orang mencari berlomba mengerjakan pekerjaan itu, hendak jadi duduk di samping raja, hendak jadi orang istana, mengarang belanja mencari kedudukan itu. Ini contoh. Nah, kendaraan coba lihat. Ini daripada orang hendak sikap sampai kepada tempat yang ditujunya. Ya Allah, mengarang menjajak gas. Lamun sepeda motor kan apa namanya, membuka apa namanya, gas juga sampai. Artinya ujar istilah kananakan mengebuat. Nah ini, apalagi jalannya jalan nang kada belombak dan jalannya lebar, jalannya kada berselisihan, kada ada rintangan halangan, nyaman pulang naung. Motornya bagus, kenapa kada wani megas? Apalagi ada sorong nang menyupirnya. Istilah kapal laut itu sorong kada nakodanya. Istilah kapal pesawat itu sorong kada pilotnya, cuma sorong penumpang. Kenapa ada membuat di situ? Tahu aja sudah pesawatnya ini cepat sampai. Nah itu. Jadi kalau beribadat tengah malam cepat sampainya. Nah ini. Oh cepat sampai ini apa ada perintah? Cepat ini atau kada ada? Yusari'un bil khairat. Fastabiqul khairat. Jadi ada dalil-dalilnya. Nah itu. Itu satu. Dua, yaitu menghilangkan penyakit jasad. Ibadat tengah malam nih.
apabila orang tajar bayang tengah malam ada tapi penggaringan memang lamunnya garing kada apa sumbayang tengah malam. Itu kan tafsir zahirnya aja nyata. Bah itu menyindir aja nang kada bangun malam tuh garing menyindir kada menyindir ini banyak nyataan nang kada bangun malam tuh garing tuh baik garing hatinya baik garing hatinya napanya kabarnya neta. Ya kalau kita wayah ini Mbak Isa itu kada guring gitu kurang bari Mbak Isa itu makro tuh bang bener omong macam-macam itu jadi guringan aja dah karena sunyi maling guring juga jadi kan nang bapak boleh baca juntan maling itu kalau dasar limbah nang tinggi malam itu juga namun sampai maling tempat juntan tengah hari ya terpokoknya juga itu ngarannya modern. Tiga, ibadat tengah malam itu adalah menjadi tradisi orang-orang bahari kalah nang soleh-soleh. Kenapa garang dia jadi tersebut-sebut nih kan? Kisah gawian orang nang soleh-soleh bahari kan jadi takuyan ngapa garang? Kalau dalam Quran ada fabihudahu muqtadi. Jadi kalau dalam Quran ada menyuruh ikutilah pekerjaan kebaikan orang-orang dahulu kala. Nah, jadi bahasa wayah ini tak turutilah pekerjaan kaum Tuhan. Nah, jelas sudah. Jangan umpat lawan tahi kuda. Mintu aja saudara selesai. Nah, ada lagi dalam Quran wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Malam salat, malam bangun ibadah, kamu akan diberi jabatan yang senantiasa terpuji. Apa artinya? Jabatan senantiasa terpuji. Coba diperhatikan, senantiasa terpuji. Karena bukan semua jabatan terpuji. Senantiasa. Ada yang sementara aja jabatan tadi selesai, ampi orang muji, ampi orang memuliakan menghormati. Juara tinju boyo lemon umur masih yang selawian 30 sudah 40 seorang sendiri mundurkan diri daripada rank tinju ambil gelar juara dunia itu ada lagi ada tetap. Nah sudah tahu aja gelar itu ada nang tetap ada nang kada. Kenapa milih nang kada tetap? Nah itu ngarannya limpat pintar alias bodoh. Ini supaya tetap dapat makanan mahmudah, yaitu wa minal laili, sedikit daripada malam. Ada semalaman kada, min sebahagian dari tengah malam. Itu fatahajjad bihi, tahajudlah dengan Allah di waktu itu tadi. Asa ayyab'atsaka. Apabila asa dalam Quran litahqiq, pasti itu jangan mudah-mudahan, jangan semoga. Kalau diterjemah Al-Quran moga-moga
itu kada pasti matinya terjemah bukan tafsir. Ada gampang tafsir Quran itu mahajatakan beberapa alat. Jangankan tafsir Quran, orang memasak saja. Masak apa misalnya? Nah, masak kicap, gangan, masak kicap. Itu ada alatnya. Pertama kicap. Ya ada. Nah, yang kedua bawang putih, bawang abang. Nang ketiga, ya dibuat sedikit. Napa nang dayung di dalam rokok tak? Napa itu? Cangkeh sedikit-sedikit. Ya kalau ada anak napa kayu manis sedikit, namin kalau lamun kebanyakan si cangkehnya, ya sudah. Mintuha itu hancur muha, memakan masakan minantu. Gangannya sama ngarannya gangan kicap. Atau kicapnya kebanyakan, itu ngarannya kicap nang dimasak. Lain gangan kicap. Pintara. Iwaknya barang aja aruan kabakuyo kalau mempok tapi nitit kakalika intalu besarnya apa barang aja itu ada alat-alatnya, ada bahan-bahannya. Apalagi mentafsirkan Quran itu harus komplit alatnya. Pertama tajwid, nah nang kedua lughat, nang ketiga sosok, keempat nahu, kelima usul tafsir, keenam balaghah, nah nang ketujuh mantik, kalau ketiga nenek. Nah itu usul tafsir. Nah itu asbabun nuzul, nasib mansukh, macam-macam itu dan lain-lain lagi, banyak masalahnya itu. Badi' bayan, nah itu ada isti'arah, ada kinayah, ada lazim, malzum, ada mafhum, ada mantuk. Nah itu ada semua gitu orang. Baru dinamakan mufassir atau mentafsirkan. Lalu disebut itu tafsir. Alhamdulillah, segala puji lillah bagi Allah, bukan tafsir, itu namanya terjemah. Nah ini kembali kepada masalah asa. Asa dalam Quran pasti. Asa ayyam ataka rabbuka maqamah, pasti Allah subhanahu wa ta'ala memberi kepada engkau pangkat yang senantiasa terpuji. Dunia ada rata-rata. Nang mengirim pangkat itu siapa? Allah. Nah itu. Ini kisahnya makoman ada naatnya. Mahmudan itu kenapa jadi mahmudan naat pulang? Makoman itu aja. Kalau mahmudan itu mengeluarkan nang kada mahmud, yaitu mazmum. Nah karena mazmum nang kada kakak mazmum. Mereka jadi rahmat Tuhan itulah kita itu tengah malam. Malam itu ada-ada aja tak nang Tuhan tuh menggarap tuh ada-ada aja. Sakit parut lah satu mat nak behera bangun malam itulah mau kencing bangun ya, istri batuk bangun, anak nangis bangun, motor pemadam kedengaran serunainya kurang keapian bangun. Ada-ada aja itu tadi supaya kita bangun itu ada-ada aja, dingin hawa.
asal panas kedinginan memati AC bangun bah mati AC kejeding bapak kami ada banyu panas nanti sedikit banyu panas ladar sigar awak bau habis bau Masya Allah sembahyang sholat sunat wudu 2 rakaat habis itu sholat taubat pulang karena dalam Quran wa bil ashari hum yastaghfirun waktu sahur mereka istighfar dan sebagainya khususan mendoakan kaum muslimin muslimah. Rasulullah SAW pernah terjadi dalam sejarah tidak ada malam di rumah tengah malam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini penuntut ilmu yang sejati. Kenapa jadi disebut penuntut ilmu sejati? Karena Abu Hurairah ini dengan teman-temannya khusus menuntut ilmu aja, bukan seperti Ansar dan Muhajirin lainnya. Paham? Kalau Ansar yang lainnya itu pekerjaannya bertani, berkebun. Muhajirin kerjaannya berdagang, umumnya itu. Baik nang awalun maupun nang akhirun muhajirinnya. Nah itu. Abu Hurairah ini sufiyah, tidak ikut campur urusan itu. Tidak ikut campur. Ini dinyatakan dalam Al-Quran. Minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Ada di antara sahabat itu nang bacari, sahabat Nabi juga ada nang berakhirat saja. Sudah jelas dalam Quran. Jadi Abu Hurairah ini disuruh oleh Rasulullah SAW dengan ahlinya supaya sembahyang sumahan seberataan, jangan ditinggal sembahyang. Maka sembahyang itu adalah mendatangkan rezeki. Min haitsu la yahtasib, sonder usaha. Ini ya Abu Hurairah mur ahlaka bis salah wastabir alaihi fa inna Allah ta'ala ya'tika bir rizqi min haitsu la tahtasib. Rezekian itu amalan rezekian ada amalan habis rezeki. Kalau di sini ada yang hendak. Nah, ini resepnya nang supaya rezeki nang ada habis bengkrot. Nah, apa amalannya? Yamhaqullahu riba. Itu riba menghabiskan harta. Nah, itu perseorangan habis harta perseorangan. Nah, kas langgar habis. Namun campuri riba, barang aja habis. Kenapa? Asal sultan kenapa? Ya langgar kalau bisa dikasih lagi. Ke sekolahan seldo habis. Ini sih nang ini nang habis kan? Nang jadi bengkrot ini si riba. Tuhan nang memadakan itu, Tuhan nang mengatur. Terserah aja orang lagi. Kenapa? Jadi udah orang bahari riba itu kan berkat tetapi mengangkat. Nah, ini berjaga-jaga benar ya kita nih, berjaga-jaga. Nah itu anak buah dijaga. Kita cagarnya matian, anak buah pulang menyambungnya. Menyambung apa? Ini menyambung nang ini lah. Nah, yang bagus-bagus lah. Ada yang meneruskan pulang.
berjaga-jaga. Jadi kedua-duanya dipadakan amalannya. Nah, saya kira sugih ada amalannya, diantaranya sembahyang, dan diantaranya lagi wa yurbis sadaqat, Allah Ta'ala menambah-nambah harta nang disedekahkan. Apabila disedekahkan, maka harta nang tertinggal itu ditambah Tuhan. Berapa ganda Tuhan menambahkan? Di dalam Quran, matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Paling kurang dibalas 700. Itu misalnya kurang menafkahkan harta di jalan Allah sama lawan orang menanam satu biji. Satu biji ini ditanam menimbulkan 7 tangkai. Jadi satu menimbulkan 7. Di dalam satu di antara 7 ini berisi 100. Berapa? 700. Nah itu minimal aja orang sekarang itu dibalas 700. Coba kalau memberi 1 juta dibalas Tuhan 700 juta. Sugih kada? Nah jadi jangan bingung orang tuh ja sugih 7 turun. Kalau sidin pamurah juga. Nang itu napa jar berkiki, artinya habis lalu. Nah kalau ingat iya kan 4 badum upon putih macam-macamnya, kalau ngarannya aja itu nang macam-macam gitu. Itu mah habis akan aja tak. Jadi kita nih waspada, harus tahun ini menjadi krisis, nang ini menjadi makmur. Kita hendak baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jangan turun ke dapur, turun dari wadun gugur di dapur. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu tadi gawiannya itu menghadangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi keluar langsung dibungunnya. Nah itu kenapa? Karena Nabi ini badiam dah ya ngarannya hadis juga. Badiam sini dah hadis juga. Apalagi Nabi bepander dan gawian Nabi dan tingkah laku Nabi ya kasirin bahereng basendeng ya kasirin artinya barabah bertilantang ya kasirin duduk ya kasirin berdiri berjalan, itu samunya aneh hadis. Minta semuanya hadis. Nah, lagi gampangan memandang kepada orang soleh, ya kan? Itu ibadah. Lamun memandang Rasulullah, nah Abu Hurairah ini ada gawiannya ditutup pun gawiannya. Mahadang Rasulullah malam itu kan ada Rasulullah nengarang kecintaan hati kada terlihat mencari takunapan di rumah nang sini nya Nabi kan bisi kamar gitu bini sidin 9 takun di sini kada ada sini kada ada sini kada ada sini kada ada Abu Hurairah apa ini di mana udah turun pada masjid Abu Hurairah
Hurairah itu anggapnya adalah di belakang pintu rumah Siti Fatimah. Itu anunya wadahnya Abu Hurairah dan kawan-kawan itu. Kalau kita di Masjid Nabawi masuk mulai bab Jibril, mau masuk bab Jibril, nah itu sampai nah ini sampainya nih di parak Raudhah, bersambung lawan Raudhah, ujung Raudhah. Situ ada pintu, ada lawang besunduk. Nah, mbak itu bahandap pulang itu nana sunduk bahalang besi. Nah ini pintu Sayyidina Fatimah jangan masuk ke rumah saya. Minta tak? Nah, di anunya ini di apa namanya di pahamisan pintu ini kan ada apa namanya itu tetanggaannya. Nah itu tetanggaannya itu masuk itu jalanan. Kemudian lalu ada bangunan. Nah bangunan itu masih ditinggi sedikit bangunan di situ orang mantap Al-Quran wayah ini betul. Nah disitulah bakasnya Abu Hurairah. Ini kenapa garang jadi bakas-bakasnya takuya di Quran juga wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Siapa yang menentukan Abu Hurairah di situ? Allah. Nah ini yang menjadi dihormati, pahamlah. Lalu ada pertanyaan, kenapa bekas orang soleh itu selalu itu ya kalau bahasa Banjarnya membarakat, mengambil barokah lawan atharus salihin itu tadi. Rasulullah SAW waktu Isra, coba pertama istirahatnya disuruh Tuhan singgah, Jibril yang membawa singgah turun di sini, Injil turun, ya Muhammad turun. Betapun Nabi apa tadi sembahyang di sini, salihuna sembahyang di sini, sembahyang apa nih? Nah ya lah, berjalan pulang boroknya turun sini, singgah sembahyang apa? Di antaranya Bethlehem, di antaranya Turusaina. Kenapa jadi di Bethlehem, Turusaina dan sebagainya itu singgah? Kenapa? Nah karena Baitullah ini adalah bakas Nabi Isa dilahirkan. Nah Turusaina ini adalah bakas Nabi Musa menerima kalam Allah Bapa dan Tuhan itu. Jadi ini Rasulullah SAW membakasi, artinya mencontohkan tabarruk bi atharis salihin. Kalau mengambil berkat itu kafir, ayo padahal Rasulullah kafir lawan Jibril yang menyuruh kafir. Siapa wani ucap itu? Menyada yang ucap itu ganyang. Nah ini Nabi Allah Ya'qub. Nah kisah dalam Quran. Matinya kita ini kan masih lagi kegalangan Quran itu terbagi tiga. Ya kalau ma'rifat zat, kemudian sifat asma. Ya kalau limbah itu termasuk di situ kisah ada. Rahasia Tuhan yang banyak tercantum di dalam kisah, tapi kisah yang ada di Quran. Oleh sebab itu perhatikanlah betul-betul tafsir kisah yang ada di Quran. Sampai dalam Quran itu ada satu surah yang diberi nama Suratul Qasas. Di antara kisah Nabi Allah Ya'qub dengan anaknya Nabi Allah Yusuf, Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya. Qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban.
Iya kan? Nah itu isyarat mimpi. Lalu Nabi Yusuf dikasih oleh Abah lebih daripada anak lainnya. Ini. Nah, terjadilah Nabi Yusuf itu disiksa oleh yang anak lain. Ini samunyaan ini menjadi sindiran pelajaran bagi siapa-siapa yang sudah tahu kisah ini. Apa kesimpulan kisah ini? Nah, diantaranya kita ambil sedikit. Seorang pemimpin jangan masuk golongan. Apabila masuk golongan, maka inya pro golongannya kada memperhatikan golongan lain. Terjadilah perang saudara. Itu artinya. Ini kesimpulan. Jadi harus netralisasi. Abri, jagalah kenetralanmu. Siap laksanakan. Ulama, jagalah kenetralanmu. Siap laksanakan. Di dalam kenetralan di situ keadilan. Titik. Nih di antara salah satu daripada mafhum kisahnya itu tadi. Terjadi itu tadi. Siapa yang sakit hati? Nabi Yakub, sehingga mata kabur. Kemudian lalu Mahabharatan dan sanak dari Nabi Yusuf bahwasanya Abah mata sidin kabur. Kesian Abah mata sidin terganggu. Nabi Yusuf sudah jadi raja di Mesir. Ujar Nabi Yusuf, nah bawakan gamis ini sapu akan kena kamu Abah, insya Allah melihat Allah. Di lagu Bandung sedikitnya kebayang. Nah, insya Allah melihat Abah. Iya. Idhabu biqamisi hadha fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basira wa atuni bi ahlikum ajma'in. Apa artinya? Nah ini lalu gamis ini disapuakan melihat fartadda basira bulik asal mata nang asal batas mak ya kan memajul ke atas mak. Nah ya kan kenapa kan kisahnya nih di Quran ini gamis nih takuya sapuakan kamu mata melihat. Nah kalau gamis ini bakas pakaian Nabi Yusuf. Nabi Yusufnya memakai bakas siapa? Nah itu Pak Jibril yang membawakan bakas pakaian Nabi Ibrahim. Iya lalu disusun oleh ulama tasawuf disebut namanya libasul khirqah. Lalu disebut ijazah sanad lubsul atau libas. Lubsul khirqah atau libas. Nah itu bakupia, basurban, minta bapalo, bersalaman, barasuk tangan, batasbih. Itu menyuapi nasi atau makanan, apakah pisang, apakah itu ijazah luqmah. Samuan itu tadi ada musalsalnya. Nah, termasuk libasul khilqah tadi. Jadi
lamun dipadahkan mengambil berkat tadi kafir sirik ya, padahkan Nabi Yakub sirik nang menyuruh sirik Nabi Yusuf sirik juga kurang nang menyuruh Jibril layo ganyang jadi Habib Idrus ditakuni orang masalah mengambil berkat tadi dengan atharus salihin. Napa? Jadi ada berkat itu mengambil berkat orang saleh itu napa? Orang jadi ada itu dijawab sini ujar sini karena bakas mereka itu kena badan mereka nah itu dimasuki oleh ruh mereka dekat dengan Allah. Nah itu pujur lah orang parah lawan kolkas kenapa yang dapatnya nah sikap menjawab kolkas nang babuka diparaki dingin lamun pas batutup diparaki ada dingin enggak ada aja sikap menjawab nah itu baparak api nang menyala juga kalau naatnya nih ada itu panas nah ya Allah nah itu maklum pada surah kita itu makul kata kawan kita mendustakan habis surah. Nah itu. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu kembali kepada tujuan asal. Abu Hurairah mencari Rasulullah SAW di rumah-rumah kadang turun pada masjid. Abu Hurairah, nah itu kemudian melihat ada cahaya dari Baqi'il Gharqad, maklum sudah kuburan sampai ke atas langit cahaya itu mencurat. Lalu yakin Abu Hurairah di situ Rasulullah. Abu Hurairah ke situ bakandang. Bakandang batutup. Nah itu batutup lalu bakandang batutup. Nah itu. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu an ini melihat Rasulullah ada di mana di pekuburan. Lihat tengah malam Rasulullah ziarah di kubur. Nah jadi Rasulullah sendiri ziarah kubur. Namun orang kok mengadakan ziarah itu salah kan Nabi. Abu Hurairah masuk. Dilihat Abu Hurairah Rasulullah itu membacaan didengarkan. Hamnya cumanya hadis deh didengarkan. Keadaan sidin dikubur jadi hukum. Ya kan? Nah, panang dibaca sidin dikubur jadi ikutan. Sidin meminta di kuburan tadi supaya orang Islam diampuni Allah Subhanahu wa taala. Nang hidup nang mati. Berdoa di pekuburan mendoakan muslimin muslimat nang hidup nang mati diampuni Allah taala. Nang mati terus diampuni juga. Nah, apa artinya? Rasulullahnya masih hidup tuh nah Abu Hurairah mengacak ada aja lagi sini doakan nang mati-mati amal orang hidup sampai ke mati. Macam itu ya. Jadi barang aja tengah malam tu ziarah
iya kan? Iya kalau nah itu jadi ziarah malam pada papa juga main itu biasanya ke kuburan ziarah. Pokoknya tengah malam tuh beribadah main itu tadi. Nah Mbah di apa pulang ada kan yang lain pada sembahyang, baca Quran, istighfar, lain daripada ziarah tengah malam itu ada kan? Ada tafakur. Nah ini bangun, berpikir tafakur tuh bangun. Non mengaruh nih tuh ada kau tafakur lagi tapi ngikor. Nah tafakkur sa'atin khairan min ibadati sana. Tafakkur satu saat itu macam-macam ya tafsirnya itu ada yang sejam lah, ada yang satu saat itu setelah zuhur lah, artinya sebentar. Itu lebih baik daripada ibadah setahun. Ada gampang umur panjang. Jadinya hitungannya umur panjang, sedikit hitungan umur tapi panjang isinya. Artinya semalaman sama lawan 1000 malam umpamanya. Iya kan? Ini tafakur. Nah tafakur itu macam-macam diantaranya memikirkan utang itulah tadinya. Ini memikirkan nikmat Tuhan. Nah itu diantaranya memikirkan dosa-dosa sorong. Hasilnya mikirkan nikmat, lalu hati itu gembira, syukur lawan Tuhan, cinta kasih lawan Tuhan. Nah itu. Nah tafakur pulang dosa, lalu takutan lawan Tuhan, timbul khauf, lalu bertaubat, lalu tawadhu. Nah tawadhu, orang berdosa sering banyakkan kawan anak mangkat Muhammad. Dosa menyeraput. Iya kesimpulannya tahu wajar tasawuf tak? Apabila hendak tawadhu ingatkan dosa. Apabila hendak artinya mencintai Tuhan ingatkan nikmat saja. Termasuk nikmat saja ilmu, ibadat, kesehatan, termasuk aja itu lamun hendak mencintai Tuhan. Amin. Lamun hendak takutan lawan Tuhan ingatkan dosa. Nah itu. Dan belajar mengatakan dosa aja. Nah ini makan pada iwak. Nama ingatakan nikmat aja, dosa kada ingatakan lagi. Ini iwak yang dihantuk nasi kada bacacingan. Alasan orang dulu tolak, jangan umpal makan iwak bacacingan. Ya apabila makan buntutnya bisa berkunyung ya. Bila makan kepala iwak bisa menyalam. Nah sebab sini sudah tua kan kalau makan kepalanya tangannya aja. Itu Masya Allah. Ada yang harus itu tadi ada artinya juga, ya kan? Harus ada artinya juga. Kemudian hatta yu'adzina Ibnu Maktum sampai yu'adzina yaqruba adanu maknanya. Sehingga sampai parak azan Abdullah bin Ummi Maktum. Parak azan dari apabila parak azan Abdullah ibnu Ummi Maktum parak azan, ya kan? Itu sudah batas imsak. Lamunnya sudah azan Abdullah ibnu Maktum itu subuh. Matinya hatta sini hatta yu'adzina hatta yaqruba azan sehingga hampir. Itu nang mengetahuinya itu orang-orang nang ahli hadis nang sampai nang itu nang hatta yu'adzina maknanya hatta yaqruba itu
Artinya kalau hadis itu ada ahlinya. Kita ini apa? Ada nang ya ke orang makan tuh nang masaknya aja lagi. Menyuap aja kita ini orang dulu ya Allah. Pada gampangan apabila salah tulis, salah baca itu banyak anunya urusannya orang dulu. Nah, wa illal adzanu al-awwalu atau adzan al-awwala yaumal jum'ah, atau lagi yang kedua azan pertama. Nah, hari Jumat. Jadi hari Jumat itu azan dua kali. Azan pertama belum masuk waktu boleh minta payah dulu qabla zawal. Boleh azan pertama sebelum, tapi boleh juga nih, boleh harus artinya, tapi walaupun harus tadi isinya apa? Itu persiapan untuk sembahyang Jumat mentor. Nah, apa jadi persiapan supaya khusyuk dapat. Apalagi aidan sama lawan subuh alama fi raunaqi asy-Syaikh Abi Hamid, sebagaimana nyata dalam kitab namanya Ar-Raunaq. Nama kitab nang menyusunnya Abi Hamid, ngaran Sidin Ahmad bin Muhammad Al-Isfaroyini. Nya Abi Hamid ini ada dua, ada Al-Isfaroyini, ada Al-Iraqi. Dua nih Abi Hamid. Jadi ini nang sebenarnya Ar-Raunaq ini adalah Isfaroyini. Tapi ada nang mengadakan bukan Isfaroyini, nang mengarang Raunaq ini yaitu Al-Iraqi. Sama ti Abi Hamid juga, nya bisi anak ngaran Hamid. Jadi Abu Hamid anak pertama. Arab itu apabila anak pertama itu jadi kunyahnya. Nah itu ya kan Muhammad anak pertama Abu Muhammad. Nah itu Abu Muhammad. Nah itu lamun Fatimah anak yang pertama bapaknya Timah. Lakin fihi nadharun, tapi di sini ada pendapat lain. Jangan tadi pendapat lain ada yang memadahkan Abi Hamid yang mana Al-Isfaroyini, ini ada memadahkan Al-Iraqi. Idil adzan subuhi qabla waqtiha kharijun al-qiyas fala yulhaqu bi ghairuhu. Nah itu. Jadi jangan azan hari Jumat ini sebelum apa gelincir matahari ini ada khilafnya, karena ini kata kawan dikiasakan dengan subuh tadi. Kata kawan ada situ. Ala anal farqa bainahuma jaliyun. Nah perbedaannya nampak aja. Idin nas qabla al-fajri maskurun binaum, karena manusia kalau tengah malam itu memang banyak guring. Tapi kalau nang hari Jumat ini kurang padanya bangunan aja sudah. Jadi kadang apa? Tapi ada juga sebahagiannya nang kurang itu guring sebelum zuhur. Membangunakan urang-urang nang guring. Nah itu. Jadi urang guring itu digerak sunat hukumnya. Ya kan? Kenapa jadi nang guring dari digarap? Kenapa jadi sunat? Ini payunda bu sunat. Sunat dari bang lain sunat. Mon sunat itu, besungkit. Sunat manggaraki nang guring supaya mereka siap untuk sembahyang. Adalah meminta supaya mereka sembahyang. Jadi mbak bangun guring langsung bertakbir. Bawila bodoh.
Nah itu awwala waktiha, supaya ini itu dapat sembahyang di awal waktu. Sebelum masuk waktu digarap dulu, menggarapnya itu bersungsung ya Allah. Nah jadi bang pertama tadi subuh itu memang sunnah. Bikhilafihim yawmal jum'ah bainahum fi kawaqiyatil ayyam, artinya walaisu masgulin bima yamnahum ma'rifatu awalil waqti. Nah, kalau tengah hari Jumat itu kebanyakan di manusia sudah bangunan juga, iya kan? Walaupun sibuk ada pekerjaan, semuanya mengerti. Nah ini adalah Jumat atau dhuhr. Tahu sudah. Lalu al-auja qaul nang mu'tamad annahu kaghairihi, iya kan? Tapi nang mu'tamadnya walaupun tadi hilaf, nang mu'tamadnya annahu, iya kan? Annahu kaghairihi, iya kan? Nah itu apa tuh annahu itu? Yaumul Jum'ah, ya kan? Kaghairi yaumil Jum'ah. Jadi fala yundabu illa ba'da zawal juga, ya kan? Kada disunatakan iya, kecuali sesudah gelincir matahari, azan yang pertama lah. Nah, ya kan? Iya rajin daun bunyi dulu tak? Dong. Nah hanya bang yang pertama ini. Nah itu banyak mendengar bang taman ini. Nah sudah kalau bersiap aja beratan hendak sembahyang Jumat. Orang bersiap-siap hendak sembahyang Jumat, lamun bangnya sekali ini tu aja langsung bah kalau sampai orang dengar khutbah. Lamun bang dulu pertama sampai orang bersiap ya Allah. Nah itu bang tanda. Jadi sembahyangnya kayak dulu ya Allah, ada pulang bang kedua pulang, antara dua bang ini ada waktu untuk bersiap. Nah itu bang tah kisah. Apalagi tadi bila bahasa ala annahu nuzi'a fi nisbatir rawnaq wa syabi hamid nam ya kan? Jadi nang menisbahkan alanal musannif yang memadahkan bahwasanya artinya rawnaq tadi Abi Hamid yang mengarang al-isqara ini itu nuzi'a, artinya ada yang menantang. Nah bahwa itu bukan al-isqara ini tetapi al-iraqi, sama yang ngaran Abi Hamid juga, itu maksud nuzi'a di sana. Dimaksudkan mencatat itu kalau ada bisa jadi. Wa syartuhu aidan kal iqamah, bermula syarat adzan. Nah ini syarat lah seperti yang dahulu masuk waktu sama dengan qomat, syaratnya at-tartibu, yaitu tertib. Jadi adzan itu bersyarat tertib. Nang kayak apa susunannya? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, susun hanya asyhadu an la ilaha illallah, itu bersusun, itu syaratnya itu bersusun itu. Jangan terpaling-paling lil ittiba'i. Nah, wa anna tarkahu yuhimul la'ibah, karena meninggalkan tertib itu memberi pahaman, memberi sangka-sangka, artinya akan main-main. Walau akasan walau nasian lam yasihah. Jikalau dipalingnya berdahulu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah, oh kada walau kada ingat maka kada sah. Nah itu lamun kada sah macam apa? Misalnya aja adalah limba Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, lalu hayya 'alal falah. Ya salah, hayya 'alas shalah taduri. Nah boleh mulai di hayya 'alas shalah, ya palanya tu mintu aja kadang awal mulai Allah berpulang kada kauyuhan. Bau pas sudah kada. Ya
makanya orang yang jadi muadzin itu disuruh akan jangan berupah. Nah itu. Jadi kalau ada pengeluaran itu, pengeluaran itu kan ada pengeluaran. Untuk Bilal sekian tidak ada itu. Lakin mesam bersarane. Lakin ya bani alal muntazami minhu. Tapi ia menyambung apa yang disusun sudah tadi. Yang tersusun atas susunan itu aja yang disambungi. Pintangan salah tadi aja yang diulang. Wal mualatu, dan syaratnya lagi selain daripada masuk waktu, selain daripada tertib, harus berturut-turut adzan itu. Nah ini jangan bercicil adzan bercicil. Banyak Allah asyhadu an la ilaha illallah berapa dulu. Hanya berdiri pulang asyhadu anna rasulullah. Wah, dulu olahraga dulu. Anak-anak itu karena kadang mualah. Baina kalimatnya apa? In tarakaha walau nasiyan batala adzanu. Amun kadang mualah itu batal sama soalnya. Adzannya. Wala yadur, jadi bulikin ke aslinya sekali. Wala yadur yasiru sukutin, tapi kadang merusak sedikit berdiam. Ujur juga. Namun kalau hinakan membadat, oh iya ada juga hina-hinak dulu ya kan, di antara kalimatnya itu tadi. Tapi jangan lawas, minta. Wa kalamin, boleh ya, tapi jangan banyak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Guru dari itu asyhadu an la ilaha illallah boleh. Artinya kadang merusak. Ini akan Bilal lucu deh. Wa idma'un, irma'un, ya kan? Itu Bilalnya pingsan. Mbaknya sadar menyambungi, boleh. Kasihan aja Bilal pingsan, tekanan darah turun. Aduh, kasihan. Jadi artinya maksudnya Bilal itu mudah-mudahan sehat. Ini nggak kasihan lah, Rabah, anak gue, Rabah. Mbak sudah dibacakan ayat artinya. Tetambah orang nangan kurang siuk dan apalagi tiupan di banyu disapukan atau disapukan kepalanya nyampe nah wajahana minal ma'i kulla syai'in hayyin radhananta. Bangun di mapa kurangnya alim madan menyambung, ingat aja tinggal mana rabahnya tadi nyambung, ada bahasa ada layak burun itu rami tapi ibadah. Nah itu Pak. Wa naumun, ya Allah, ya Allah, patangan bang guring satu mat. Tapi satu mat saja. Nah ini maka meratan bang guring. Nah itu bermimpi. La yukhillu bil i'lam. Nang semuanya itu tadi ada mencitrakan dengan pemberitahuan. Ya kan azan ini berita masuk waktu.
Jadi berita itu boleh aja disalah-salati dengan artinya pander atau berdiam sampai kepada siuk setumat terere boleh nyambung aja lagi. Nah itu jadi dia ya kawajang kita minta jangan kemana-mana dulu. Saya akan kembali sesudah satu pesan ini. Nah itu satu pesan ini. Kadang beberapa pesan berikut itu kepanjangan. Wakau marami tapi ibadah. Nah itu mah. Wakau kal iqamaidan min wahidin. Itu banglah. Dan keadaan azan sama iqamah ini syaratnya min wahidin daripada seseorang. Jadi ada boleh azan ini masyarakat. Misalnya lah, sikung Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, melapas nek, ambil pulang sikungnya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Melapas nek sikung pula. Begilir, jangan kayak itu, jangan sikung aja tuntung akan. Mentok, nah itu tentu akan kasir ya, ya kasir begilir. Kadang orang masuk wata'awanu tak ada. Fala yasihu bina'u ghairil mu'adzini wal mukim ala ma'ataya bihi. Maka kada sah menyambungi nang lain daripada mu'adzin dan mukim atas bacaan yang udah digawinya keduanya dengan si gawian tadi. Jadi ya tadi ya misalnya sikung hingga sini lalu nang dudi menyambungi jangan tahu menang dahulu itu Pak ndak ada kok lagi sarap nang lain ada menyambung bahasa ngarannya. Nah itu tadi ini guru lari aku ingat yang kesini kita manggah dari tukang ini manggah kan dadak ya di separuh ang separuhnya ini menyambungi sekalinya seperapat manggah si kumpulang nyambung kan nyawa kenapa manggahnya itu mendatang bahkan orang manggah itu kasihan aja kasihan aku di rumah tuh anakku keduanya itu mangga bah kasihan gitu bang semalaman mencari hinak tuh ya Allah batungging basandar ya Allah minta bawa berjalan hamba nada ya Allah putih koneng biru bibir kalau gampangan muak makan kalau mau minum udah mau mangga doang. Nah itu ujar dokter penyakit asma ya bah gampangan mangga harian ya Allah semalam untuk umanya abahnya apa ngarannya gini anak ya Allah ya Allah awak panas ya Allah akan panas yang anak-anak pulang akhirnya dada sakit dada parut sakit dinyakbah kasihan ya Allah ini orang bat-bat mangga bat-bat itu dada sakit parut sakit ya Allah ya bala yasbina kalimat yang kena matanya bi ali anna yurisul labsa nah karena itu mewarisi akan labsa. Arti labsa itu yaitu bercampur bil jumlah. Ini sudah bahasautan sekalipun mairib suara. Wa qawnuhu bil arabiyyah dan keadaan adzan dan qomat sama dengan lafaz dan kalimat Arab. Artinya bahasa Arab bang itu kalau yasihu bi ghairiha maka kada sah bang dengan bahasa Inggris atau bahasa Jawa iya kan
Itu bahasa Jawa Allahu Akbar, nah bahasa Jawanya. Kalau kada sah itu ingkana sama man yuhsinwa. Lamun ada di situ orang nang bagus membacanya bisa. Mun ada nang bisa, mun kada nang bisanya bang bahasa Arab terlalu dua. Mun kada nang bisanya bahasa Arab, ayo sudah Jawa bahasa Jawa. Minta. Keluar bahasa keluar. Nah itu. Wa illa lamun kadada nang bisanya asaha napa tadi biha ya kala biha juga biha biha lah ka'azkaris salam maita sama ada samaannya seperti zikir sembahyang ya lah zikir kalau lain qiraah lah lain lah kita lamun qiraah kana Fatihah dialih ke bahasa Indonesia. Nah itu jangan apalagi hada idza adzana li jama'atin, ini lamunnya adzan untuk orang banyak. Pain adzan li nafsihi bang lamun adzan selongonan wa huwa la yusinuha, kalau bisa bahasa Arab sahha ya kan, artinya boleh aja bahasa inya. Wa in kana hunaka man yusinuha, sekalipun ada orang-orang bisa tapi inya sembahyang selongonan lalu inya kada bisa bahasa Arab lalu bahasa inya juga bang ayo boleh aja. Wa alaihi ayu ta'aqadu lahu nadban ayat ta'allama, tapi sunat bagi orang yang kada bisa belajar nang bahasa Arabnya tadi. Sunat aja bang lah ayat ta'allama. Wa syartuhuma, syarat keduanya artinya bang lawan iqamat aydan isma'u ba'dal jamaah. Nah itu Islam apa mendengarkan sebahagian jamaah, mendengarkan sebahagian jamaah walau wahidan sekalipun sikung nang anu jamaahnya tidak adzana au aqama li jamaatin, apabila adzan dan qomatnya itu gasan berjamaah li annaha tahsulu bisnain, karena bahwasanya adzan dan qomat itu bisa terjadi dua orang, artinya lain nang bang lain nang qomat, bisa aja itu nang bang si anu nang qomat nang lain bisa aja itu. Nah lalu salah li anna jamaah minta li anna jamaah tahsulu hasil ya jamaah bisnain dengan berduaan aja ya kan, iya kan sekurang-kurang jamaah berdua. Jadi kalau kita sembahyang berjamaah sikong makmum sikong imam bangnya itu tadi didengar oleh kawan tadi minta. Ini kisah mengangkat suaranya, menyaringakannya. Fala yujizul israru, maka kada cukup apabila menggamatakan suara. Walau biba'dihi, sekalipun sebahagian bagamat, sebagian menyaring. Nah itu ma'adat tarji'ah, tapi selain daripada tarji'. Kenapa tarji'? Asyhadu nang bagamat itu nah dulu sebelum mengangkat suara tarji ngarannya itu. Nah itu bagamat aja jangan menyaring. Li fawatil i'lam, karena si fala yujizul israr maka kada cukup apabila bang tadi gamat. Kenapa jadi kada cukup? Li fawatil i'lam, jadi li ini ilat bagi la yujizu, karena luput memberitahu. Lamun memberitahu itu bagamat kurang kada tahu sebab kurang kada mendengar. Oh itu wa isma'u nafsihi wa illam yusmi ghairahu in kana munfaridan, dan mendengar inya sorong walaupun kada didengar orang lamun sembahyang sendirian.
Apabila kita sembahyang sendirian, cukup bang tadi untuk kita sendiri jangan mendengarnya. Lamun sampat sembahyang serongonan bang sorong sendiri, kada mendengarkan juga. Nah, sedang sudah. Li'annal gharada minha inaidin adzikru, karena maksudnya azan waktu serongonan itu zikir. Nah itu ya kan. Jadi zikir itu cukup aja kita sorong nang mendengar. Wa yusannu ayyakuna ar-rabu bil iqamati aqaba minhu bil adzan. Dikatakan wa yusannu, hukumnya sunat bahwa qomat digamati sedikit suara daripada bang. Itu volumenya. Nah itu samalon imam tiap takbir intiqal atau takbiratul ihram itu supaya nyaring. Paham? Nah jadi si makmum ini bisa mengikuti, ya kan? Nah itu lamun imamnya gemet benar takbir, nah ya tenang makmumnya sudah saja. Nah itu jangan sikol sudah sah kok pada betul berataan. Ya karena mic-nya mati listrik. Lo kadang-kadang lagi ya. Lalu nang di bawah situ, kenapa jawaban? Rokok kayak tidak. Nah itu atau membuka mic-nya gambar benar. Imamnya sarot pulang. Nah, kedua camu tuh Pak. Wasartul muadzini kaunuhu arifan bil waqti. Syaratnya si tukang bang ini tahu lawan waktu. Nah itu artinya jangan untung-untungan. Ini musibah lamun inya ditugaskan si azan tadi lalu bagi inya. Musibah itu artinya ya aman sudah ditentukan si azan tadi baginya ini dasar muadzin khusus. Wa illa ya kan haruma nasbuhu. Ya lamun si nang tukang bang ini kada tahu di waktu, haram kita itu menyuruh inya atau menugaskan inya. Orang kada tahu di waktu ditugaskan jadi apa? Muadzin sembarang nyebang. Wasartul muqimi wasartul muqim wa in sahha adanu. Syaratnya orang bang dan syaratnya orang qomat al-islamu. Islam lah. Fala yasihani min kafirin. Maka pada sah daripada orang kafir. Bang lawan qomat mah li'adami ahliyatihi lis-shalah, karena inya bukan termasuk ahli salat. Wa yuhkamu bi-islamihi bi-nutqi bi-syahadatain, tapi apabila inya bang orang kafir membaca kalimat syahadat, hukumnya jadi Islam. Linuktihi bisyahadatain illa anna ingkana isawiyan kecuali lamun inya itu nah itu termasuk nah isawiyan ujar kita nang mengikut Nabi Isa asalnya itu adalah li'annahum ya'taqidun anna Nabi sallallahu alaihi wasallam mursalun ila al-arab khassatan, karena Isawiyun ini etikatnya bahwa Rasulullah itu diutusnya di Rasul kepada Arab khusus. Itu anonim an mazhab Isawiyah ini maka itu. Jadi orang ajam luput artinya. Wa tamyizu dan mumayyiz, ini syaratnya orang bang dan qomat mumayyiz. Fala yasiqana min majnunin wa sabiyyin ghairi mumayyizin wa sakrana illa fi awwali nashwatihi.
Maka kada salah adzan dan qomat dari orang majnun dan anak kecil yang belum memayyiz dan orang mabuk pada awal mabuknya. Wa yata'adda bi adzani sabi al-mumayyizi wa iqamatihi as-syi'aru. Dan hasillah dengan adzan anak yang memayyiz dan qomatnya syiar agama atau syiar waktu. Wa illam yuqbal khabaruhu bi dukhulil waqti, sekalipun kada diasi artinya khabarnya si sobi dan sobi yang memayyiz tadi dengan menyatakan masuk waktu, ya kan? Nah itu. Wa af'al, sebab itu kan mahabarakan masuk waktu itu harus adil riwayat, ya kan? Wa af'alul imami wa af'alul imam dan perbuatan imam. Nah, apa artinya tak jadi mubalik lah, jadi mubalik lah. Ini mubalik nih, bahari kan mau mubalik imam, lawan mubalik itu nang nyariin suara, ada kan anak nyariin suaranya nih, itu nang disuruh jadi mubalik. Nah itu adalah sahaja, ya kan? Itu soal. Tapi kada kalau di asik, kalau binainya ada salah. Wadzukuratu, dan syaratnya lagi laki-laki nang bang itu fala yasihan minal untha lirrijal awil kunasa walau maharima alal awjah. Maka kada salah ia bang dan qomat daripada bini-bini, tapi lamun cagar lalakian atau gasan kurang banyak, terlikun mahramnya juga alal awjah. Kama la tasil imamatu alahu, bagaimana bini-bini kada boleh jadi imam, makmumnya lalakian. Wala minal kunsa lirrijal, orang banjir pun artinya, tapi lelakian ada aja, jangan nang jadi tukang bang dan qomat itu nang banjir kali, jangan. Walal nisa'i kadzalik min juga, ya kan? Wali hormati nadharil fariqain ilaihi habis. Wa yukrahu fihima, dan makruh. Nah ini makruh lah. Makruh fihima pada adzan dan qomat at-tatribu, yaitu 2 lagu, apalagi 3. Jadi bang itu ya kalau lagu sebutin cupang sudah, jangan dicampur-campur lagunya. Nah, tatrib itu baalih dari satu lagu kepada lagu lain. Tatrib ngarannya. Nah itu adalah. Jadi kalau bang itu lagunya ya ke lagu Tingkalung Sangkut, iya sampai ke tuntung itu pak. Lagu Tingkalung Sangkut, gedobokan. Wat talhinu makruh. Talhin di sini merubah bacaan nang kada merubah makna. Bacaannya salah, tapi maknanya kada berubah, makruh. Ingatkanlah, salah bacaan tapi kada merubah makna, makruh. Wa tabkhimul kalam, ya kan? Dan kada apa ngarannya? Kada meningkat, kada mengarja imalah, nah itu kada mengarja imalah. Nah itu arti tabkhimul kalam di sini, yaitu meninggalkan imalah. Nah, meninggalkan imalah. Coba kalau Allah, nah itu kan lo itu kan iya lo tadi bang imalah itu lo, ya kan? Nah itu lo itu kan imalah, nah itu imalah lo nya itu nah itu. Jadi Allahu Akbar, apabila dibaca Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, nah itu ngarannya taqsimul kalam. Nah itu jangan kayak itu, jangan. Wa tasaduquna, ini makruh juga. Jadi lamun Allahu Akbar makruh. Asyhadu an la ilaha illallah makruh juga.
kada haram pangkana cuma makruh. Wat tasaduku, napa tasaduk? Nah, cari hati. Tasaduk nih anu mungkin kadang-kadang ngaran, tapi